Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu ya, apa kabar? Baik-baik semua ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan, bisa bekerja, beraktivitas, bisa pelayanan. Apa yang kita kerjakan, pergunakan hidupmu, hidupku. Kesempatan datang dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kedagingan, bukan untuk diri sendiri, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Ya, untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau ku ganti dengan ku tetap cinta Yesus. Bukan hanya mau. Kalau mau terus berarti belum jalankan, masih mau. Saya mau makan berarti belum makan. Oleh karena itu nanti saya mau ganti. Ku tetap cinta Yesus. Artinya jaga konsistensi kita. Cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kalimat yang kata yang terakhir, ganti ku tetap cinta Yesus. Kita ganti ku lebih, malah kita mau berlebih-lebih cinta Yesus. Kalau Bapak Ibu suka berlebih-lebihan hidup, mari kita mau berlebihan untuk cintanya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah lakukan terbaik buat kita semua. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, mohon maaf, kesel lagi saudara ya. Kita mau baca malam hari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan kepada malaikat jemaat di Sardis, sesuai dengan namanya Sardis. Wah, dibuang R-nya jadi Sardis saudara. Nanti kita lihat beberapa teguran Tuhan ya, aduh, cukup tajam saudara. Takut sama Tuhan. Maka ini banyak macam-macam gereja Tuhan. Ada yang seperti Efesus, seperti Semirna, seperti Pergamus, seperti Sardis. Nanti kita ya coba kita lihat nanti Bapak Ibu ada di mana. Tapi saya mau seperti Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau seperti jemaat nanti di Philadelphia. Nanti kita lihat, kita mau baca. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau ku ganti, kita ganti dan ku tetap. Dan nanti yang tetap kita ganti dengan lebih. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Bapa, ini aku anakmu. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang
Ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini aku mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku, bentuklah hidupku serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku serupa dengan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Pegang janji Tuhan. Buktikan Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 8 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi ukurannya kalau kita mau dikenal sama Tuhan, mari kita mencintai Yesus. Kalau kita cinta Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, kita mau taat kepada firman Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan ayat 23, Tuhan akan sayang kepada kita. Tuhan akan hidup bersama dengan kita. Kita disertai sama Tuhan. Bahkan janji Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita mencintai Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Wahyu pasal 3 berurutan ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan ya. Kita sudah baca firman Tuhan Wahyu pasal 1, pasal 2, sekarang pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ini jemaat yang keempat Saudara ya. Jemaat keempat ya. Jemaat yang keempat bicara tentang Sardis. Oh, yang kelima Saudara ya. Jadi yang pertama Efesus ya, kedua Semirna ya, ketiga Pergamus ya, keempat Tiatira. Nah, ya, kelima Sardis. Saya juga katakan nanti R-nya kalau diganti dengan R dihapus jadi Sardis. Mari kita baca, coba ya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup dan engkau mati. Coba ini sudah. Gawat nih, saya kira sadis ini mati. Rohaninya mati. Kalau sudah rohani mati, susah dibangkitkan kalau kuasa Tuhan. So, libatkan Tuhan. Jadi kalau udah mati rohani, udah libatkan Tuhan. Memang semua aspek harus libatkan Tuhan. Kalau udah mati total sudah nih, wah bagaimana sudah minta kasih karunia Tuhan ini mati dikatakan ya. Kelihatannya hidup, engkau dikatakan hidup padahal mati rohani. Sudah banyak orang Kristen masih hidup jasmania, tapi rohani sesungguhnya mati karena tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. No. Ya, hampir mati, dikatakan mati sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Wow, tidak satu pun didapati, berarti total Saudara. Ya, mari ini banyak gereja-gereja Tuhan seperti itu. Salah satunya Yudas Iskariot, selalu saya kasih contoh Yudas Iskariot. Karena itu sudah sesuai firman Tuhan Markus 14 ayat 21. Celaka kata Yesus, lebih bagus nggak usah lahir. Nah itu jelas itu Alkitab yang mengatakan demikian. Tapi kalau gereja saat ini saya tidak berani menghakimi. Tapi menurut saya masih banyak itu seperti ajaran-ajaran sesat. Banyak sudah bertobat saya katakan itu ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ini kata Tuhan, bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalau kamu tidak berjaga berarti tidak hidup dalam firman, tidak melakukan firman. Kalau tidak melakukan firman sama aja seperti 5 gadis yang bodoh Saudara. Ya aku akan datang pencuri. Engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba. Seperti 5 gadis yang bodoh kan tidak tahu. Kalau sudah baca Matius 25, mereka semua tidur. Ya, mereka tidak berjaga-jaga karena tidak punya firman. Buktinya apa? Dia mbak pelita tapi tidak ada minyak. Ya,
Berarti kalau tidak ada minyak, tidak ada firman dan Roh Kudus, berarti bisa hancur, saudara. Tapi di Sardis ada berapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Wah, puji Tuhan. Ternyata ada sedikit yang dipilih sama Tuhan, berpakaian putih, ya, layak untuk menerima itu. So, ada sebagian kecil, saudara. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Kalau sudah dapat teguran firman Allah pada malam hari ini, mari kita koreksi diri. Jangan sampai kita seperti Efesus, jangan seperti di Smyrna, seperti Pergamus, Tiatira, ya malam ini jangan seperti sadis, ya. Tapi marilah kita seperti Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wah, dahsyat, saudara. Luar biasa, saudara. Sampai kita diakui, senang sekali, minta ampun senangnya. Mari kita semua komitmen dengan Tuhan supaya kita diakui, nama kita dikenal. Kalau nanti sangkal Allah berbunyi, kita pastikan nama kita dipanggil, kita ada, ya, diakui, ya, eksistensi kita betul-betul diakui, reconnection kita diakui oleh Tuhan Yesus Bapa di surga. Kalau kita cinta firman Tuhan, dikenakan pakaian putih kita, hidup kami kita layak di hadapan Tuhan. Itu ayat yang ke-6 terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Mari kita pasang telinga rohani kita, hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, serahkan kepada Tuhan oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, apa yang dikatakan firman Allah, Roh Kudus. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi jemaat yang di Sardis, mati rohani, saudara. Mari kita bangun rohani kita. Kita mau sungguh-sungguh. Maka penting Bapak Ibu, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman, supaya kita makin bertumbuh dewasa di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Supaya hari-hari hidup kita, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sungguh lebih bagus kita katakan kedatangan sudah dekat, supaya kita mempersiapkan diri. Kalau katakan Yesus masih jauh, ke manusia itu kalau bisa masih dikatakan bahwa masih lama, masih jauh, hidupnya bisa sembrono, carelessly. Tapi kalau sudah dekat, wah pasti kita siap-siap. Mari kita mau siap-siap, mempersiapkan diri kita, berjumpa, berdandan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa, bertobat kita. Jangan sampai seperti jemaat yang di Sardis, dikatakan mati rohani, saudara. Mari tidak, kita mau bangun hidup kita, biar rohani kita bangun dan bangkit, supaya hidup kita layak berkenan sama Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan berjanji, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Mari menang kalau kita ada kuasa Roh Kudus. Komitmen kita setia kepada firman Allah, hidup di dalam firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Kita dengar-dengaran dan kita peka apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita, sehingga hidup kita layak berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.